Showtime. Oh, baby. It's the bad guys. Halo para bocil bangkotan, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Gimana dompet di tanggal tua ini? Gak sekarat kan? Dan sinyal aman sinyal? Ya oke. Dan selamat wayah gini. Nah hari ini kita mau bahas film yang udah lama banget ditunggu-tunggu, The Bad Guys 2, film animasi aksi komedi dari DreamWorks Animasi yang disutradarai oleh Fire Fairyvale, bener kan? Bareng JP Sands dan resmi rilis pada 1 Agustus 2025 di Amerika. Ya, ini tuh sesuai langsung dari The Bad Guys pertamanya yang rilis tahun 2022. Film tentang geng hewan kriminal yang pura-pura jahat tapi hatinya selembek jeli. Sama kayak lu tuh yang pura-pura kuat di depan mantan padahal hati masih sakit nyelekit. Di sequel ini mereka tuh udah tobat, hidup damai, hidup tenang, gak overthinking, bahkan jadi pahlawan yang tampil di TV buat ngebuktiin kalau lu tuh udah move on sama si dia. Tapi ya, mantan tetaplah mantan yang tiba-goget. Kedamaian mereka tuh cuman bertahan sebentar sebelum kekacauan baru datang lagi. Nah, film itu melanjutkan kisah Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Tarantula, dan Mr. Piranha. Bercanda. Nah, film ini tuh melanjutkan kisah Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Tarantula, dan Mr. Piranha yang sekarang dikenal sebagai tim penyelamat paling keren di kota. Setelah kejadian di film pertama, mereka berusaha mempertahankan citra baru mereka sebagai pahlawan yang menembus masa lalu kelam. Namun, kedamaian itu terusik saat muncul kelompok baru yang lebih licik dan mengunci perharian publik. Girls. And you're like a mango with teeth. What? Geng ini bikin reputasi The Bad Guys turun tuh total. Kayak lu digosipin balikan lagi sama mantan yang pebagongan. Akhirnya hingga mereka terpaksa kembali ke dunia lama. Bukan buat kejahatan, tapi buat ngebuktiin kalau orang yang berubah nggak bisa seenaknya dijatuhin cuma karena masa lalu. Driving another car ever. Dalam perjalanan ini, The Bad Guys menghadapi dilema besar. Apakah mereka masih pantas disebut pahlawan atau cuma sekumpulan mantan kriminal yang gagal move on? Cerita mereka kali ini tuh bukan cuma tentang aksi dan pencurian, tapi juga tentang identitas, ego, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Guys, this is Susan. Hey, Yang bikin The Bad Guys 2 terasa beda dan naik level adalah arah ceritanya. Kalau film pertamanya itu fokus ke perubahan, kali ini tuh fokusnya lebih dalam soal harga diri dan pencitraan. Why not? Some of my best memories are at banks. Nah, si Mr. Wolf mulai bertanya-tanya nih, apakah dia benar-benar berubah atau cuma butuh pengakuan dari dunia? Hey guys, come on. Life's like a car chase, you know what I mean? Dan pas muncul kelompok saingan baru yang di fandom disebut The Bad Girl, dia makin kepancing buat ngebuktiin diri yang sama nih kayak lu mati-matian buat buktiin kalau hidup lu tuh sekarang udah baik-baik aja. Dan kata-kata aku tidak bisa hidup tanpamu tuh udah kayak dengar suara. Yap, bener, hit tut. DreamWorks juga ngeracik visual yang makin gila, warna lebih kontras, adegan kejar-kejaran tuh makin dinamis, dan komedinya tuh lebih tajam. Bayangin, Fast and Furious tapi versi hewan, pakai jas dan moral abu-abu. Cocok banget nih buat yang suka aksi cepet tapi tetap punya pesan hidup. Film ini tuh jelas ya masih dikuasai karismanya tuh oleh si Mr. Wolf yang suaranya tuh tetap diisi oleh Sam Rockwell. Gayanya yang santai, kalem, sok keren, karismatik, dan entah gimana ya selalu bikin penonton antara pengen nampol atau malah jatuh cinta. Alright, hot sauce. What's the job? So, are we back? Lalu ada si Diane Fossington, mantan pencuri yang sekarang jadi simbol kekuatan elegan. Ya elah. Fans di luar negeri bahkan nyebut dia tuh The Real Fox Queen. Dan si Mr. Snake juga dapat sorotan, dia tetap sarkas, nyebelin, pikas nyebelin, tapi ternyata paling peduli di antara semuanya. Melt away. Dan buat penggemar baru Bad Girls, walau belum dikonfirmasi resmi sebagai nama geng dalam rilis DreamWorks, disebut-sebut hadir membawa energi baru. Licik, pinter, dan bikin geng lama tuh harus introspeksi. Haha, syukur. Jadi, siapapun yang paling lu suka, satu hal pasti mereka itu semuanya jahat dengan gaya. Ya elah, jahat pakai gaya. Made a couple of new friends. Kalau kamu pikir The Bad Guys 2 cuma film animasi lucu, lu salah besar. Film itu tuh nyentil banget. Tentang gimana dunia seringkali gak percaya sama orang yang udah berusaha berubah, tapi masih tetap dianggap jahat. I think we got everything we need. So
great to meet you. Thanks for Si Mr. Warp ini tuh ngalamin krisis identitas. Si Mr. Snake mulai rindu tuh masa lalu dan seluruh geng terjebak di antara dua pilihan. Tetap baik tapi nggak dipercaya atau balik jahat biar dianggap keren lagi. Took down Marmalade, a real bad guy. The Crimson. Pesan moralnya tuh dalam banget. Jadi baik itu bukan soal pencitraan, tapi niat. Perubahan sejati nggak diukur dari tepuk tangan orang lain. Craig. You know, DreamWorks berhasil ngebalut pesan serius ini dalam kemasan aksi kencang, humor nyinyir, dan karakter yang penuh gaya. Film ini tuh bukan cuma seru, tapi reflektif. Bikin lo mikir, apa dunia benar-benar mau ngasih kesempatan kedua? Oke Sobat Bobangs alias Bocil Bangkotan, itu dia review film The Bad Guys 2. Film yang buktiin kalau jadi orang baik itu nggak sesimpel senyum di depan mantan dan bilang aku udah berubah kok. Kalau lu suka animasi yang penuh aksi, sindiran sosial, dan karakter sarkas yang entah kenapa relate banget, film itu wajib masuk daftar tontonan. Jadi menurut lo gimana tim Bad Guys masih pantas dibilang jahat atau mereka cuma korban dunia yang belum move on? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta bunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan review kocak berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari lo sepenuh Mr. Warp dan si nyinyir Mr. Snake tetap nakal dengan cara yang baik. Dan jaga kewarasan lu ya biar hidup terasa waras.